diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul bersama bersilaturahim ya dalam tajuk Case Discussion Series, dan kali ini kekinian ya mengenai severe COVID dan problemnya. Oke, sebentar. Baik, Akang Teteh dan para guru dan para sejawat yang berbahagia, perkenalkan saya Deta Tanuwijaya, saya yang akan bertugas sebagai MC pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai acara, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu mungkin ya susunan acara untuk malam hari ini. Jadi pertama akan diadakan pembukaan dan nanti akan ada sambutan dari Dr. Ami Rahmi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi selaku Ketua Perdosri Jabar. Setelah itu akan ada pemaparan kasus yang akan dipaparkan oleh Dr. Irna Punamasari, dan diskusi dan tanya jawab yang akan dipaparkan oleh Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR, konsultan, dan kedua rangkaian itu akan dipandu oleh Dr. Arnesi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan yang bertindak sebagai moderator. Setelah itu akan ada penutupan dan doa. Saya dipesankan oleh panitia sebagai MC, dipesankan untuk membawakan acara ini santai saja. Jadi bagi para pupuhu, Akang Teteh sekalian, para guru, ini adalah ajang kita untuk berdiskusi pada kesempatan ini, dan ini bukan seminar satu arah ya, bukan seminar satu arah, bukan webinar satu arah. Inilah ajang diskusi bagi kita semua. Kita silaturahim, kumpul-kumpul. Bagi yang ada kopi silahkan sedia kopi. Bagi ada yang sedia zaman sekarang tuh waffle waffle yang kayak Belgian gitu ya, lagi tren kalau tahun lalu kopi Kroffel deh. Nah itu. Bagi yang sedia travel ya silakan, kalau bagi yang belum sedia mungkin bisa Gojek dulu. Baik, Akang Teteh, para guru sekalian, tanpa memboroskan waktu, mungkin berikutnya kita akan persilakan ya kepada Ibu Inohong Dr. Ami Rahmi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, untuk memberikan sambutan dalam membuka kegiatan kita malam hari ini. Mangga Dr. Ami dihaturanan. Ya, terima kasih Dr. Deta, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, yang saya cintai, Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR konsultan ya. Ya. Saya lihat sudah ada ya Dr. Chandra. Assalamualaikum, Cak Aam. Ini teman seperjuangan dulu sekian tahun yang lalu. Ujiannya bareng, tapi sekarang sudah ada nama K-nya, sebentar lagi ada D besar, R besar, mungkin insya Allah. Yang saya sangat hormati guru-guru saya lihat ada Dr. Tri, Dr. Marina. Selamat malam, Dok. Mudah-mudahan selamat malam ya Dok ya. Yang saya banggakan juga teman-teman anggota Perdosri Jawa Barat yang pada malam hari ini punya kesempatan untuk bergabung di acara Case Discussion Series. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat banyak. Sebetulnya ini Dr. Deta, kita nih kelupaan ya, setelah Idul Fitri, Perdosri Jabar ini belum mengadakan silaturahim. Jadi sekalian aja mungkin ya, walaupun sudah lewat, masing-masing sudah di grup mah udah ya, selamat Idul Fitri. Nah, sekalian, karena kegiatan ini mungkin ketemu Zoom ini yang kedua kali setelah PIR kalau nggak salah. Ya. Atau ada lagi RBM ya, atau apalah, saya sudah agak lupa nih. Jadi kesempatan ini kita pakai untuk ajang silaturahim juga, sehingga
tadi dihimbau ini acaranya tidak terlalu resmi dan dua arah sehingga bisa rame gitu diskusinya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lupa. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom meeting ini yang sebetulnya juga selain ingin silaturahmi, kegiatan ini berkaitan dengan himbauan dari PBID melalui PB Perdosri yang sebetulnya setahun yang lalu sudah dihimbau, kemudian dihimbau lagi beberapa bulan lalu dalam langkah dokter semesta menghadapi pandemi. Walaupun saya sangat menyadari kalau banyak teman-teman SPKFR khususnya di Perdosri Jabar ini yang sudah dari tahun lalu pun menangani pasien-pasien COVID gitu ya, tapi ada juga yang baru-baru juga gitu yang ikut menangani pasien COVID, sehingga mudah-mudahan sih kita berharap pandemi ini cepat berlalu gitu ya. Walaupun begitu tetap keilmuan harus tetap ditingkatkan terus, dan narasumbernya Dr. Siti Chandra ini saya lihat hampir tiap hari ada di YouTube ya Dok, dan keilmuannya terus berbeda-beda tiap kali memberikan pemahaman tentang corona ini khususnya di bidang rehab, sehingga tadi saya harapkan diskusi ini akan sangat menarik. Terima kasih untuk teman sejawat lain yang bersedia juga mengisi acara ini, Dr. Arnengsi nanti sebagai moderator, Dr. Irna yang mau berbagi pengalamannya di menangani pasien COVID, ya Dr. Irna. Kemudian yang terima kasih juga yang saya banggakan kepada tim P2KB Perdosri Jawa Barat yang diketuai oleh Dr. Farida, dan untuk kegiatan ini dikoordinir oleh Dr. Lia ya. Dan ditunggu kegiatan-kegiatan lainnya mungkin untuk tim P2KB Jabar. Ya, saya lihat tadi ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diskusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dr. Ami, baik para pupuhu, para guru sejawat sekalian. Saya kembali mengingatkan bahwa tajuk dari diskusi kita malam ini adalah Mobilization Problem and Persistent Cough in Severe COVID-19 Infection. Nah, dan kita akan melangkah pada acara inti, tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman bahwa case series ini merupakan yang pertama dari case series yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi kedepannya akan ada lagi case discussion series yang lainnya, tentu dengan topik yang berbeda-beda. Kalaupun ternyata aktualnya masih COVID, mungkin kita akan membahas ini lagi. Yang pasti disesuaikan dengan yang aktual saat ini begitu. Dan jadi stay tune dengan acara-acara case discussion series yang lainnya, dan jangan lupa bahwa yang hadir di sini akan mendapatkan sertifikat pengabdian ya dari Perdosri Jabar. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu akan ada pemaparan kasus pengalaman oleh Dr. Irna Purnamasari, spesialis dokter rehabilitasi, dan akan ada diskusi yang akan dipandu oleh Dr. Arnengsi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang nanti juga akan menghadirkan expert kita Dr. Siti Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Arnengsi. Sudah ada Dr. Arnengsi? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Dr. Deta. Baik. Nah, Dr. Arnengsi, tapi izinkan dulu saya untuk membacakan CV singkatnya ya, Dok ya. Mangga, silakan. Boleh ya? Baik. Ya,
Sebagai moderator pada kesempatan kali ini adalah Dr. Arnengsi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau lahir di Payakumbuh 19 April 75, sekarang tinggal di Mandala Jati ya, daerah ke arah Ujung Berung, Bandung Timur. Berikut nomor HP-nya dan emailnya tadi. Beliau SPKFR-nya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, dan sekarang sedang menempuh program doktor di FK Unpad juga. Dan beliau pun kemarin pendidikan konsultan menyelesaikan ya sertifikasi konsultannya dari Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia pada tahun 2020. Dan sekarang beliau menjadi staf medik dan dosen di SMF Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUP Dr. Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Unpad, dan juga di klinik Medika Antapani, dan saya tidak terlihat di saya. Ya, itu mungkin di klinik umum Bungsu. Baik, Dr. Arnengsi, saya rasa cukup Dr. Arnengsi sebagai co-expert kali ini saya persilahkan untuk memandu jalannya acara sebagai moderator. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Deta atas perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para guru dan teman sejawat semua. Senang sekali kita bisa berkumpul pada acara diskusi kasus pada malam ini. Dan tidak lupa selamat datang kepada narasumber yang sudah sama-sama kita kenal dengan baik, Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum, Dok. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Baiklah, saya langsung saja karena pembukaannya sudah cukup panjang dari Dr. Deta. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari presenter kasus kita, Dr. Irna Purnamasari, dan narasumber kita, Dr. Siti Chandra Wijananti. Dr. Irna Purnamasari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, Magister Hukum Kesehatan. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2001, kemudian Magister Hukum, konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2017. Saat ini beliau bertugas di RSUD Ciamis dan RSDK Ciamis. Dan narasumber kita yang sudah sangat terkenal, Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Beliau lahir di Wonogiri 27 April 1975, dekat tanggal lahir kita, Dok. Alamat beliau di Jakarta Selatan dan bekerja di RSUP Persahabatan, Jakarta. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Kepala KSM Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUP Persahabatan, juga sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit Persahabatan, dan juga beliau adalah seorang dokter pendidik klinis pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 2001, menyelesaikan pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari FKUI pada tahun 2006, dan sudah tidak ini beliau adalah orang yang sangat berpengalaman, sudah mengikuti berbagai macam fellowship di luar negeri dan juga di dalam negeri seperti di Kobe, Korea Selatan, National Taiwan University Hospital, demikian juga fellowship dari American Thoracic Society. Beliau juga aktif pada berbagai organisasi seperti PB Perdosri, kemudian ISPRM, Asia Pacific Society of Respirology, dan American Thoracic Society. Baiklah, untuk tahap selanjutnya kita akan mengikuti
acara puncak kita, acara diskusi kasus yang akan dimulai dengan presentasi kasus dari Dr. Irna Purnamasari, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kepada Dr. Irna, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Arningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Arningsih Nazir, SPKFR, konsultan MMRS. Kemudian Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan, salam kenal Dok. Kemudian Salam, Dok. juga untuk guru-guru saya yang terhormat dan juga dokter-dokter sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Irna, saya bertugas di Kabupaten Ciamis, dan pada case discussion series yang pertama malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kasus yang berjudul Mobilization Problem and Persistent Cough in Severe COVID. Apakah sudah muncul? Sudah Dok. Sudah muncul. Sudah Dok, sudah muncul Dok. Oh ya. Baik, kita langsung saja. Untuk case report, seorang laki-laki usia 74 tahun yang beralamat di Kecamatan Cidolok, Kabupaten Ciamis, masuk rumah sakit pada tanggal 29 Juli 2021. Saat itu keluhan utamanya adalah sesak napas. Dan riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh sesak napas sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit, dan sesak napas disertai dengan adanya batuk, dan juga sesak napas dirasakan semakin lama semakin berat, baik pada saat aktivitas maupun saat istirahat. Kemudian sesak tidak membaik dengan perubahan posisi. Keluhan sesak diawali sebelumnya dengan adanya demam, yaitu sekitar 5 hari sebelum masuk rumah sakit, yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Kemudian keluhan lain seperti nyeri tenggorokan, kehilangan indera perasa, ataupun penghidu tidak ada. Untuk riwayat penyakit terdahulu, pasien sebelumnya tidak mempunyai riwayat penyakit paru, kemudian riwayat merokok ada, namun sudah berhenti sejak 20 tahun yang lalu. Kemudian riwayat bepergian dari atau keluar kota dalam jangka waktu 14 hari sebelumnya juga tidak ada. Riwayat kontak dengan penderita COVID juga tidak diketahui dengan pasti, namun beberapa tetangga pasien dikatakan terpapar oleh COVID. Kemudian untuk riwayat psikososial, pasien adalah seorang pensiunan guru dan tinggal dalam satu rumah dengan istri dan anak bungsunya yang kebetulan berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Ciamis. Kemudian sejak pensiun, pasien lebih banyak beraktivitas di rumah dan keluar hanya untuk ke masjid atau ke kolam ikan di belakang rumah. Karena kultur di Ciamis itu Dok, setiap rumah itu rata-rata punya kolam ya. Kalau kita bilangnya balong Dok. Kemudian untuk riwayat imunisasi, pasien sudah mendapatkan vaksin pertama di awal Juli 2021. Baik, kemudian kita langsung ke kronologis perawatan. Pasien masuk ke instalasi gawat darurat di tanggal 29 Juli 2021 malam hari, Dok. Dengan keluhan utama saat itu adalah sesak nafas. Kemudian pada pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 120/80, heart rate-nya 60 kali per menit, kemudian respirasinya 28 kali per menit dengan suhu 36,8 derajat Celcius, dan saturasi oksigen pada saat itu adalah 91% dengan oksigen 10 liter per menit dengan menggunakan NRM. Kemudian untuk toraks, bentuk dan gerak simetris, kemudian VBS kiri dan kanan menurun. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan di IGD adalah rapid test antigen dengan hasil positif, sementara pemeriksaan laboratorium yang lainnya masih dalam batas normal. Kemudian diagnosa pada saat itu adalah suspek COVID-19 infection dan juga CHF. Ini adalah obat-obatan yang diberikan pada saat di IGD. Kemudian pasien juga dilakukan pemeriksaan toraks foto dengan hasil moderate to severe pneumonia bilateral adcosa viral dan juga ada kardiomegali. Kemudian saya dikonsulkan pada hari perawatan ke-1, tanggal 30 Juli 2021. Pada saat itu, kondisi pasien keluhannya adalah sesak nafas berat, disertai dengan batuk yang tidak berdahak.
Kemudian pemeriksaan fisik pada saat itu adalah tekanan darah 120/80, heart rate-nya meningkat menjadi 84 kali per menit, respirasi juga meningkat menjadi 36 kali per menit, dan saturasi oksigen pada saat itu 88%, dan ini menggunakan double NRM dan nasal kanul. NRM-nya 15 liter per menit dan nasal kanulnya 15 liter per menit. Kemudian ini adalah pasien termasuk ke dalam MMRC grade 5. Pemeriksaan penunjang pada saat itu adalah PCR dan hasilnya memang positif. Diagnosanya confirm COVID-19 derajat berat dan CHF. Program yang diberikan pada saat itu dengan memobilisasi bed elevasi 45-60%, dan kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit itu saturasi oksigennya di 89-90%. Kemudian dilakukan juga masas pada otot-otot dada dan breathing control exercise. Dr. Irna, punten tolong slideshow biar lebih jelas slide-nya. Oh iya, Dok. Ya, sudah terlihat ya, Dok. Kemudian pada hari perawatan kedua dan ketiga kondisi pasien masih tidak berubah begitu jauh. Kemudian pada hari perawatan keempat kondisinya masih sesak napas. Kemudian respirasinya sudah menurun menjadi 32 kali per menit. Saturasi oksigen 92%, masih dengan menggunakan double nasal kanul dan NRM. Pemeriksaan penunjang pada saat itu ada di dimer 0,95. Jadi ada menunjukkan adanya peningkatan nilai di dimer, dan untuk imunoserologi tampak CRP yang positif. Nah, pada hari ini pasien mendapatkan DVT, jadi antikoagulannya masuk pada hari ini, dan juga antivirus sudah diberikan sejak tanggal 31. Kemudian program rehabilitasi yang diberikan adalah mobilisasi. Saya coba pada saat itu memposisikan pasien side lying menuju ke prone, tetapi pasien hanya sanggup sekitar kurang lebih 5 menit, dan saturasi oksigennya menurun ke 86-87%. Dan pasien juga mengeluh merasa tidak nyaman, sehingga posisi dikembalikan ke semula, yaitu di posisi elevasi 45 derajat. Dan kemudian setelah beberapa saat ditambah dengan breathing control, saturasi bisa meningkat menjadi 90-91%. Kemudian pada hari perawatan kelima, pasien merasakan sesaknya agak berkurang, dan pada saat itu pasien sudah bisa mobilisasi duduk mandiri. Tekanan darah saat itu 130/90, heart rate-nya normal 88 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, dan pada hari kelima ini nasal kanul sudah dilepas, jadi pasien hanya menggunakan NRM 15 liter per menit dan saturasi oksigennya 93%. Nah, pada saat itu yang program yang diberikan adalah mobilisasi, itu bed elevasi sekitar 60 derajat, saturasi oksigennya stabil di 93-94% dengan menggunakan NRM, dan saya melakukan lagi masas otot-otot dadanya. Nah, ini adalah pasiennya pada hari perawatan ke-6. Keluhan pada saat itu adalah batuk. Jadi pasien mengeluhkan batuk yang sulit berhenti. Jadi kalau sudah batuk, beliau akan mengalami kesulitan untuk menghentikan batuknya, terutama setelah beraktivitas walaupun aktivitasnya ringan. Dan pada saat itu pasien bisa mobilisasi duduk mandiri, kemudian respirasinya masih 28 kali per menit, saturasi oksigennya meningkat menjadi 97-99% dengan menggunakan oksigen 15 liter per menit NRM. Pada saat itu saya cobakan lagi pasien untuk diposisikan side lying ke arah prone, dan saturasi oksigennya stabil di 96-97%, dan juga pasien dilatih batuk dengan teknik huffing. Kemudian pada hari perawatan ke-7, keluhan pasien adalah batuk kering, terutama malam hari dan mengganggu tidur. Respirasinya 26 kali per menit, tekanan darah dan heart rate-nya normal, saturasi oksigen 98%, dengan menggunakan NRM
10 liter per menit. Jadi sudah diturunkan juga dari 15 liter per menit. Nah, di situ saya melakukan program latihan mobilisasi dinding dada, namun pasien hanya bisa melakukan sebanyak 5 repetisi. Pasien kelelahan dan saturasi oksigennya turun menjadi 92%, sehingga latihan saya hentikan. Kemudian pasien diminta untuk breathing control, sehingga saturasinya bisa meningkat 94-95%. Nah, ini kemudian saya minta anaknya yang kebetulan perawat juga di ruang isolasi. Maaf. Maaf. Maaf, videonya terbalik. Nah, saya hanya ingin menunjukkan batuknya beliau pada saat tidur. Maaf dok, videonya terbalik, saya agak kurang ngerti untuk membalikan video. Ya. Kemudian /pada tanggal 6 Agustus, hari perawatan ke-8, sesak dirasakan pada saat aktivitas. Pada saat itu tekanan darah 130/90, kemudian respirasinya 26 kali per menit, heart rate-nya 80 kali per menit, saturasi oksigen 96-97% dengan menggunakan NRM. Dan pada saat itu karena DPJP kami sudah membuka untuk menginstruksikan untuk membuka kateter, jadi pasien mencoba buang air kecil dan buang air besar, berjalan ke kamar mandi yang jaraknya kurang lebih 1,5 meter dari tempat tidur. Kemudian saturasi oksigen menurun ke 92-93% dan respirasinya 30 kali per menit. Pada saat ke kamar mandi, karena kami tidak mempunyai oksigen dorong, jadi pasien memang tidak menggunakan oksigen pada saat ke kamar mandi. Kemudian program yang diberikan pada saat itu adalah latihan gerak aktif keempat anggota gerak dan juga deep breathing exercise. Hari perawatan ke-11, pasien merasakan batuk hebat dan sesak nafas setelah makan dan minum sehingga tidak bisa beraktivitas. Nah, menurut putranya, ada keterangan bahwa sebetulnya pasien sejak tanggal 8 Agustus kemarin, hari Minggu, itu sudah diberikan oksigen per nasal kanul, itu sebesar 5 liter per menit. Nah, tetapi kemudian pada keesokan harinya, setelah makan, pasien tiba-tiba mendadak batuk hebat, dan saturasinya sempat menurun menjadi 56%, sehingga nasal kanul akhirnya diganti lagi dengan NRM, 15 liter per menit. Pada saat saya datang, itu respirasinya 28 kali per menit, pasien sudah lebih tenang, dan saturasi oksigennya 94% dengan menggunakan oksigen 15 liter per menit per NRM. Sehingga di situ karena pasiennya sangat kelelahan, jadi saya melakukan masas otot-otot pernafasan dan masas otot-otot dada dan posisi relaksasi. Kemudian pada hari perawatan ke-12, pasien merasakan sesak nafas berkurang, dan tapi masih ada batuk setelah beraktivitas. Di situ tekanan darahnya 110/90, respirasinya 26 kali per menit, heart rate-nya 78 kali per menit, kemudian saturasi oksigen dicoba lagi dengan nasal kanul 3 liter per menit, saturasinya 88-89%. Dilakukan pemeriksaan swab evaluasi, masih menunjukkan hasil yang positif. Nah, kemudian dari DPJP kami waktu itu pasien diperbolehkan untuk pulang dan melanjutkan isolasi mandiri di rumah dengan obat-obat spironolakton, kemudian furosemid dan lansoprazol. Di situ saya hanya melakukan edukasi untuk home program, yaitu diantaranya adalah dengan melakukan ADL dengan O2 support dan juga latihan. Nah, ini adalah salah satu kriteria pasien boleh pulang oleh DPJP. Jadi dilakukan evaluasi fototoraks
dan menunjukkan adanya moderate to severe pneumonia bilateral dibandingkan foto tanggal 29 Juli 2021 secara radiologis membaik, opasitas ground glass dan konsolidasi di lapangan pulmo bilateral berkurang dan juga ada kardiomegali. Nah ini tadi pagi saya minta putranya, kebetulan tadi pagi saya video call juga, dan saya minta putranya untuk memotret ayahnya untuk di rumah. Di sini tampak beliau sedang posisi istirahat. Saturasi dikatakan menurut anaknya saturasinya bisa berkisar 97-98% saat istirahat dengan oksigen 3 liter per menit nasal. Apabila tanpa oksigen itu 93-94%. Nah kemudian beliau masih mengalami desaturasi dengan aktivitas makan atau minum, itu saturasinya bisa menurun sampai 85-86% tanpa oksigen atau 90-91% dengan oksigen. Baik, di akhir presentasi saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apakah pemakaian non-rebreathing mask bersama dengan nasal cannula itu acceptable dan applicable berdasarkan evidence-based medicine? Karena ini fasilitas di rumah sakit daerah itu sangat terbatas, Dok, dan belum mempunyai alat bantu pernafasan seperti HFNC ataupun non-invasive ventilator. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah beberapa pasien itu tidak tolerable terhadap posisi prone dan bahkan ada yang mengalami desaturasi. Apakah ada teknik proning tertentu yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut, kemungkinan terjadinya desaturasi? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengawali mobilisasi step by step pada pasien COVID-19 derajat berat dengan saturasi oksigen yang masih di bawah 90%. Kemudian pertanyaan keempat, kapankah kita dapat mulai memberikan latihan dengan insentif spirometer kepada pasien confirm COVID derajat berat. Kemudian pertanyaan kelima, pada saat latihan batuk, seringkali pasien tidak dapat mengendalikan batuknya, sehingga tidak bisa mengikuti apa yang kita latih. Dan pertanyaan saya adalah, tindakan dan latihan apa yang harus kita berikan yang dapat menolong untuk meredakan batuk pasien. Dan pertanyaan terakhir, apakah latihan mobilisasi dapat dilakukan sebelum atau sesaat setelah pemberian antikoagulan? Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Arningsih, Dok. Terima kasih Dr. Irna atas sajian kasusnya. Sebelum kepada narasumber, kami akan membuka diskusi kepada para audiens semuanya. Kita mulai dari mungkin dari pertanyaan yang keluar dari kasus ini. Mohon ditampil pertanyaan nomor 1. Sebentar. Pertanyaan nomor 1 dari Dr. Irna, apakah pemakaian NRM bersama dengan nasal cannula acceptable dan applicable berdasarkan evidence-based medicine? Karena fasilitas di RS daerah sangat terbatas dan belum mempunyai alat bantu pernafasan seperti high flow nasal cannula atau non-invasive ventilation. Barangkali dari sejawat semua yang menangani pasien COVID ada bisa sharing pengalamannya dalam terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini, barangkali ada dari sejawat semuanya. Udah makan berapa? Dokter Cahyandaari barangkali pernah? Ya, Dok. Atau Dokter Thomas? Mangga Dokter Thomas. Silakan. Terima kasih Dok kesempatannya. Terutama sih pada waktu krisis oksigen ya Dok, pada akhirnya memang HFNC, kita punya HFNC ada
ada lebih dari 10, cuman akhirnya kita tidak pernah lagi menggunakan HFNC. Karena memang membutuhkan resource yang sangat gede, 60 liter per menit. Jadi di rumah sakit saya pada akhirnya kalau dengan NRM masih belum naik saturasinya, kita memang double dengan nasal kanul, dok. Dan kalau memang itu nggak bisa, ya langsung dengan ventilator. Jadi HFNC-nya kita skip saat kemarin krisis oksigen sih, dok. Jadi mungkin karena keadaan ya, kalau karena SOP yang terakhir kan memang kita harusnya mencoba dengan HFNC. Kalau tidak ada perubahan, akhirnya ke ventilator. Tapi di rumah sakit akhirnya kita tidak melakukan mencoba dengan HFNC karena krisis oksigen yang kemarin, dok. Mungkin itu, dok, yang saya bagikan. Baik, terima kasih Dr. Thomas. Ada lagi dari sejawat yang lainnya? Barangkali punya pengalaman dengan pemberian oksigen? Izin dokter, ingin sharing, dok. Mangga, Dr. Putri Kairani, silahkan. Iya dokter, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di rumah sakit saya, dok, kalau misalnya sebenarnya saya sudah pernah mempertanyakan, dok, ke anestesi, dok, teman sejawat tes anestesi. Sebenarnya ini ada evidence base-nya enggak sih? Kalau dari mereka sebenarnya tidak sih, dok. Tidak, tapi memang banyak digunakan karena ya tadi keterbatasan alat dan memang dari pasiennya dan dilihat klinis juga, dok. Jadi dari pasiennya terkadang dengan penambahan itu mereka merasa lebih segar gitu. Kalau dari hitung-hitungannya sih, kalau misalnya dari NRM ke NC ya, dok, ya, itu sebenarnya sih masih bisa, dok, kalau hitung-hitungannya fraksinya ya, dok, ya. Kan ada hitungan fraksi pemberian LPM itu sekian fraksinya, dok, ya, 0,21, ada hitung-hitungannya, dok. Tapi kalau udah hitungannya harus HFNC sih sebenarnya nggak bisa sih, dok. Nggak ada tempatnya sebenarnya HFNC kan kadang di rumah sakit saya juga suka tuh, dok, HFNC di double, di tandem sama NRM gitu ya, dok, ya. Itu sebenarnya sih nggak ada tempatnya sebenarnya, hanya untuk memberikan istilahnya kayak kepuasan buat pasiennya, oh saya lebih segar gitu. Tapi kalau untuk NRM dengan nasal kanul mereka masih bisa hitung-hitungannya masih ada gitu, dok, katanya sih, dok. Kalau dari teman sejawat anestesi. Terima kasih, dok. Jadi yang pengalaman Dokter Irna NRM tambah nasal kanul di Dokter Rani juga ada ya? Ada, dok, banyak, dok. Ya. Baik, kita mungkin akan meminta pendapat dari narasumber kita, Dokter Siti Chandra. Bagaimana, dok, tanggapannya terhadap pertanyaan yang nomor 1? Apakah pemakaian non-rebreathing mask bersama dengan nasal kanul acceptable dan applicable berdasarkan evidence-based medicine? Karena berdasarkan sharing dari teman-teman juga, baik Dr. Thomas maupun Dr. Rani itu menggunakan juga hal yang sama. Punten, Dr. Siti Chandra. Iya, dok. Maaf tadi sempat terlempar. Ininya sudah ini, dok, dari pertanyaan yang kami sedang membahas pertanyaan yang nomor 1, dok. Iya, dok. Pertanyaannya, apakah pemakaian NRM bersama dengan nasal kanula acceptable dan applicable berdasarkan evidence-based medicine? Di sini sejawat-sejawat tadi sharing dari Dr. Thomas maupun Dr. Rani itu juga menggunakan hal yang sama. Bagaimana pengalaman Dr. Chandra atau pendapat Dr. Chandra? Oke, baik, dok. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, sejawat sekalian. Menanggapi pertanyaan nomor 1 ya, Dokter Arningsih. Ya, betul, dok. Saya manggilnya Uni Neng. Iya, jadi Neneng ini kalau NRM sama nasal kanul kan dua-duanya mau delivering oksigen ya, dan kita kalau tidak akan mendapatkan yang kita inginkan meskipun dengan double, karena yang ditarget untuk dimasukkannya kan bisa karena flow-nya yang mau dikejar, arusnya atau peningkatan fraksinya. Kami biasanya lebih memilih untuk menggunakan NRM dipentokin sampai 15 liter untuk seperti ini. Ini terapi utama kan maunya kita kan untuk perbaikan oksigenasi ya, dok. Ini saya tidak bisa pakai untuk pengalaman persahabatan karena ini settingnya kan yang fasilitasnya di bawah kami. Jadi mungkin saya akan pakai pengalaman saya di Wisma Atlet karena di sana darurat. Jadi di rumah sakit darurat COVID-19
Kami menggunakan NRM 15 liter untuk suplai oksigenasi dan tetap menggunakan manuver untuk prone. Karena itu manuver terbaik untuk melakukan lung recruitment. Jadi lung recruitment dengan segala masalahnya nomor 1, kalau pasien itu terkena COVID, yang jelas adalah pasien itu cemas. Pasien cemas nggak usah disuruh prone, ada udah desaturasi sendiri. Mungkin didatangin pasukan hazmat udah desaturasi. Karena dia diisolasi, dijauhkan dari orang-orang yang dia sayangi. Itu sudah luar biasa dampak efeknya. Terjadi imbalan simpatis parasimpatis di pasien-pasien yang sudah dikatakan dia COVID. Sebagai sesama LC ya, kita lulusan COVID, jadinya kita tahu tuh begitu keluar surat PCR yang menyatakan positif, itu kan luar biasa. Coping mekanisme setiap orang itu berbeda. Untuk pasien-pasien yang rentan terhadap gangguan kecemasan, desaturasi mudah terjadi. Karena imbalan simpatik parasimpatis itu menyebabkan bisa bronkokonstriksi dan semua masalah terjadi flight on flight, sehingga cenderung mudah untuk desat. Pasien seperti ini harus kita jelaskan kenapa kita harus proning, apalagi di saat kemarin saat peak luar biasa di mana oksigen rebutan. Tidak ada satupun kekuasaan yang bisa mendapatkan oksigen. Satu-satunya kita pakai oksigen dari alam. Yang Allah kasih segala macam itu gratis sebetulnya. Tinggal bagaimana kita ambil. Paru dalam kondisi seperti ini di saat akut COVID hari ke-5, kalau dia sudah dinyatakan 5 hari yang lalu pernah demam, berarti kan ini isoman hari ke-5 ya dok. Di tipe yang sekarang ini di hari ke-5 itu jatuhnya. Seringnya begitu. Dia akan memburuk awal 1-5 silent. Hari ke-5 itu akan memburuk. Mendadak ronsennya seperti tadi, nampak. Ronsen tahu putih, pneumonia, khas, viral, keluhannya baru di hari ke-5. Alhamdulillah Bapak itu masih mendapatkan pengobatan atau dukungan medis. Seringnya tidak. Makanya banyak sekali angka kematian di saat isoman hari ke-5. Kemudian penggunaan NRM digabung nasal kanul, bolehkah? Mau banyak mazhab ya dok, cuma di evidence base-nya tidak ada gunanya. Karena sama saja, kekuatan mana nasal kanul atau NRM? NRM lebih kuat masuknya. Dan dia menggunakan dua masuknya karena hidung dan mulut tercover oleh dia. Ada orang yang mouth breather, ada yang tidak. Untuk yang keluhan awalnya banyak demam atau respiratori, seringnya hidungnya itu mampet ya dok. Jadi dia tidak akan bisa bernafas dengan baik dari hidung karena konkanya hipertrofi, kemudian tidak ada pasase di nasal, makanya menggunakan mask untuk simple mask lebih baik atau menggunakan non-rebreathing mask juga lebih baik karena dia akan mouth breather nantinya. Nggak mungkin nasal kanul kita pasang di mulut, jadi pasti lebih baik kita pakai mask. Dia akan melakukan single mask respiratory, biasanya dia tarik nafas, buang nafas dari mulut. Pasien-pasien seperti ini kita lakukan dari mulai awal di IGD dimotivasi untuk tengkurap karena kita infokan Bapak paru-parunya kempes. Paru-parunya cuma bisa ngembang kalau kita modifikasi ke tengkurap. Jadi mohon prone, kalau nggak bisa prone, modified prone. Modified prone tuh miring, seperti miring meluk guling boleh. Karena di ruangan kita nggak bisa ideal seperti yang ada di poster, bantal ada 3, taruh bantal di kepala, bantal di pinggul, bantal di kaki. Di ruangan cuma ada 1 bantal, 1 selimut. Nggak ada yang lain. Biasanya yang kami kerjakan adalah saya mohon izin Bapak, bantal saya taruh di pinggul, supaya saya dongkrak diafragmanya jadi ringan. Karena dia harus megang pinggang, jadi pinggang Bapak harus saya istirahatkan. Saya mendelivery message-nya ke sana, begitu. Setelah itu selimutnya saya akan gulung untuk mensupport sternum dan leher dok, supaya posisinya saat dia prone sama dengan posisi dia tegak berdiri. Karena kalibrasi postur yang baik menyebabkan diafragmanya bekerja dengan ringan. Kalau dijatuhkan saja nggak enak dok. Coba kita disuruh miring ke kanan atau ke kiri, tengleng ke lehernya, gitu. Jadi didongkrak supaya nyaman, jadi otot nafasnya nyaman, interkostalnya bekerja tidak dengan effort yang berlebihan. Jadi kalau menggunakan apakah double kami tidak menggunakan itu untuk oksigenasi. Kalau di resetting rumah sakit darurat COVID kita menggunakan NRM saja. Karena kalau itu tidak bisa dikejar, kemudian dia tidak bisa tolerable dengan prone, masuk ke high flow nasal kanul nanti berikutnya. Karena RR nggak boleh sampai di atas 30 dokter. Nanti diafragmanya fatigue. Kalau ada fatigue RDS itu. Ya.
Dan tetap harus dilihat dok, apakah kenapa pasien menolak prone? Mungkin karena otot-ototnya spasme. Kalau kita lihat tadi foto bapak tadi kifotik ya, C-curve gitu, dia duduknya menunduk ke depan, itu dijamin forward head, itu kaku semua otot-ototnya, berat itu. Jadi memang harus dilemaskan. Kalau memang perlu obat-obat untuk melemaskan otot, bisa diberikan neprison, HCl, dan lain-lain untuk memperbaiki posturalnya. Demikian dari saya dok. Maaf ya sekalian nyambung tadi dari pertanyaan nomor 1. Neneng mangga. Ya, mangga. Terima kasih Dokter Chandra. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pemakaian kita akan mengoptimalkan pemakaian non-rebreathing mask gitu ya dok ya sampai 15. Namun kalau di daerah nih dok, kalau misalnya 15 liter itu juga tidak memperbaiki, di daerah kan mungkin tidak punya high flow nasal kanul, kan masalahnya ada di situ. Bagaimana sebaiknya dok? Ya, nuhun nih. Jadi nih kalau kita mau kasih seberapa liter pun, ibaratnya kita mau ambil uang dari ATM, tapi dompetnya nggak dibegarin. Gimana tuh masukinnya? Jadi kalau alveolnya masih kuncup, mau diguyur pakai 20 liter per menit juga nggak akan ngebuka. Jadi satu-satunya cara juga alveolnya tuh dibuka. Satu-satunya cara mekanik untuk membuat diafragma kerjanya ringan, tidak melawan gravitasi, adalah supine atau prone. Tapi supine, dia ketiban paru-parunya, jantung segala macam yang ada di anterior part, niban. Disuruh tidak melawan gravitasi, tapi napasnya sambil angkat beban kan. Dia tarik nafas, dia ngangkat diafragma, ngangkat jantung, ngangkut segala gitu. Kalau dia prone, taruh itu semua bebannya. Jadi mekanisme dari pengembangan alveol karena perbedaan tekanan sama besar, lebih ringan. Jadi dompetnya terbuka. Kalau kita mau kasih seberapa liter juga bisa diserap. Tapi kalau mau dikasih berliter-liter tapi di dompetnya nggak dibuka, mah uangnya meluap. Nggak ada yang nampung. Percuma jadinya. Sayang, itu yang harus diinfokan. Dia bisa beli oksigen sebanyak-banyaknya, tapi kalau dia nggak buka dompetnya percuma. Tubuh dia nggak akan bisa ambil. Itu kita harus infokan. Tapi memang pasien COVID ini memilih takdirnya. Ada yang memang Tuhan berikan hidayah dari dia untuk mau melakukan prone. Sehingga tersentuh hatinya. Jadi jangan lupa berdoa dok, karena tidak ada daya dan upaya tanpa izin Tuhan. Kita cuma manusia. Saya pun bilang, saya yang setidak-tidaknya saya nggak dijewer malaikat karena saya sudah menjelaskan kepada bapak atau ibu, ini mekanismenya begini. Kalau ibu tidak menurut, ini badan ibu, itu paru-paru ibu, silahkan monggo. Tapi di hari kemudian saya nggak akan mendapatkan pengadilan karena sudah menjawab, sudah menjelaskan. Terima kasih Dokter Chandra atas penjelasannya. Jadi Dokter Irna dan sejawat semuanya kita maksimalkan non-rebreathing mask-nya sampai 15 liter. Kemudian memang kita ya, harus prone positioning itu memang dari awal dan memang atau kita miring harus, ya dok? Iya, prone positioning atau modified prone gitu ya dokter? Ya, mohon. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dokter Aneng sih punten. Ya. Dok, itu ada pertanyaan tentang metode Jackson-Risch katanya dok dari chat dari dokter Rina, katanya di rumah sakitnya menggunakan metode Jackson-Risch. Mohon pencerahan dan penjelasan mungkin dari dokter. Kami nggak pakai dok, kami tidak pakai. Jadi saya nggak bisa menjelaskan karena kami tidak pakai. Karena inti di kami harus membuka dulu biomekanikanya. Kalau dompet nggak dibuka, apapun metodenya nggak ada yang masuk baru oksigennya. Jadi justru disitulah rehab berperan. Karena KIC-nya akan nanya, gimana rehab? Parunya nggak ngembang. Gitu. Ya, baik dokter, terima kasih. Demikian ya dokter Rina. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang nomor 2. Beberapa pasien tidak tolerable terhadap posisi prone dan bahkan mengalami desaturasi. Apakah ada teknik proning tertentu yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut? Seperti biasa, Dr. Chandra, saya akan membuka kesempatan untuk sharing dulu dari sejawat-sejawat kita yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama dengan Dr. Irna. Silakan, sejawat semuanya. Enggak, Nining. Dokter Nikmah, Dokter Cahyandari barangkali punya pengalaman, atau Dokter Ilin ya? Selamat malam dok. Selamat malam Dokter Ari, apa kabar?
Alhamdulillah dok, makasih dok. Iya, Oke. silakan Ari bisa sharing tentang pengalamannya. Ya, terima kasih dokter. Untuk beberapa pasien memang kebetulan saya di Rumah Sakit Garut dan kemudian kemarin itu dikhususkan menjadi Rumah Sakit COVID. Memang kalau untuk pasien kasus-kasus yang cukup berat, memang mungkin karena dari awalnya tidak seperti dibilang Dokter Siti Chandra ya dok, jadi dari awal tidak langsung ke prone dari awal, jadi pada saat dikonsulkan memang sudah cukup berat dan sudah cukup beberapa hari biasanya di dalamnya, jadi memang sangat tidak tolerable dok. Untuk kemiring aja bahkan desaturasinya cukup jauh juga. Pada kemarin terakhir sih waktu saya masuk terakhir malah ada yang beberapa ya dok dengan ventilator pasiennya itu, kemudian kita belum mau kemiringkan tapi baru kita gerakin dulu tangan dan kakinya dok, itu karena sangat kaku sekali. Itu awalnya saturasinya itu 94, kemudian dilakukan dulu sebelum kita miringkan kan kita biasanya dilemaskan dulu ya dok setiap sendi-sendinya gitu, kemudian kan biasanya kan cukup karena cukup lama dia posisi supine jadi agak-agak lengket-lengket semua anggota badannya, jadi kita coba untuk lemaskan dulu semua sendinya. Nah, pada saat dilakukan fleksibilitas itu saturasinya juga kemarin bahkan ada yang sampai turun di bawah 90 dok. Kemudian pada saat kami coba miringkan, baru sekitar hanya miring saja ya dok, nggak sampai semi proning ya dok. Itu saturasinya turun terus dok. Kemudian dicoba untuk dikembalikan lagi. Kemarin pun saya mobilisasi dengan dokter anestesinya. Kemudian kami lakukan kembali, akhirnya dibalikan kembali ke supine dan saturasinya mentok hanya naik sampai di 90-91 dok. Padahal sebelumnya di 94. Nah, yang menjadi pertanyaan, pada kondisi seperti apa saja sih ya dok yang mungkin yang kita harus lihat memang ini bisa dilakukan miring atau semi proning ya dok, untuk maksudnya biar saya pun misalnya kami pun lebih pede ya dok ya di lapangannya ya, kadang pas ngeliat merosot gitu kan agak ketar-ketir juga gitu, untuk kemarin didampingin gitu dok. Mungkin itu pengalaman saya yang kemarin agak-agak bikin kaget banget tuh. Kalau yang lainnya kan biasanya baru baru sideline aja, tapi turun gitu. Tapi ini kalau satu kasus itu kemarin itu baru kami gerakan saja beberapa kali gitu, kemudian langsung disaturasi. Begitu mungkin dokter. Terima kasih. Ya, berarti mungkin permasalahannya sama dengan dokter Irna ya. Dokter Nikmah barangkali bisa sharing dokter. Dokter Nikmah dari Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Paru Rotin Sulu. Punten ke panitia, kata Dokter Nikmah beliau tidak bisa untuk memberikan masih di unmute katanya, Dokter Deta. Sebetulnya settingan dari host bisa kok dok, sebetulnya dicoba lagi dok, dicoba untuk ini, apakah sudah terhubung ke audio speakernya dok? Kalau diklik yang ada panah ke atas di sebelah mute itu, kalau sudah terhubung seharusnya bisa di unmute dok. Dicoba kembali dokter Nikmah mungkin. Atau mungkin sambil menunggu dokter Nikmah, punten tolong diketikkan aja di chat room-nya. Mungkin kita minta pendapat dari yang lain dulu gitu ya dokter. Ada yang punya pengalaman lagi? Punten Teteh, tolong diketik aja di chat room-nya, di kolom chat-nya. Dokter Ilin, barangkali Dokter Nuning, ada pengalaman? Ya dokter, terima kasih. Dokter Arningsi, izin mungkin pengalaman saja. Kalau di Dustira memang pasien yang berat itu memang kami ada fasilitasnya ya, HFNC dan NIV, cuman berbagi pengalaman saja. Kalau memang pasiennya itu tingkatnya sedang gitu ya, bukan yang severe, itu sebenarnya lebih mudah. Betul kata Dokter Siti Chandra, memang yang penting kita komunikasi sih dari awal, komunikasi, tingkat kepercayaan antara kita dengan pasien juga harus dibangun kayaknya, supaya pasiennya itu yakin bahwa pada saat dia posisi prone atau semi prone,
itu dia tidak usah khawatir gitu kalau misalnya kita memposisikannya dengan baik, dan kalau pasiennya willing, ada keinginan, biasanya itu lebih baik dibanding kalau memang pasiennya setengah dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terus terang mengalami kesulitan kalau misalnya pasiennya itu dalam keadaan berat, jadi memang harus ada bantuan untuk memproningkannya. Atau kalau tidak, dok, semi-pron saja, kita bisa manfaatkan ini pegangan dari tempat tidur. Biasanya pasiennya saya suruh dia berpegangan pada sisi tempat tidur, kemudian selimutnya saya gulung, tapi saya taruhnya jadi dia seperti memeluk guling gitu di antara paha gitu. Kemudian hipnya agak fleksi begitu, jadi posisinya agak setengah bola. Kemudian kita masas dari belakang, karena kebanyakan pasien nih, dok, apalagi kalau yang tadi Dokter Siti Chandra katakan bahwa kalau yang respirasinya di atas 30 biasanya dinding dada anterior maupun posterior itu tightness sekali. Nah, itunya mungkin kita bisa lakukan manuver dulu seperti masas, ataupun seperti tadi Dokter Cayandari, latihan fleksibilitas pasif begitu ya, sehingga posturnya bisa jadi lebih baik dan pasiennya bisa lebih rileks gitu, dok. Tetapi kalau pengalaman sih, dok, ada pasien saya yang jatuh sampai pakai NIV, tapi karena pasiennya kooperatif sekali, ibu 50 tahun dengan komorbidnya DM dan hipertensi kalau saya tidak salah. Pasiennya sangat kooperatif, jadi ketika kami anjurkan dia untuk prone, itu tidak langsung saturasinya naik, tetapi keesokan harinya ketika kami masuk, dia merasakan gejalanya berkurang, sesaknya. Jadi dia sendiri yang bersaksi bahwa memang bagus ini posisi seperti ini. Nah, kalau kami tidak ada di dalam, atau perawat misalnya sedang tidak ada, tapi dia ingin melakukan latihan, biasanya dia mengambil posisi sujud. Saya juga kurang tahu apa mekanismenya secara langsung gitu ya, dok ya. Tapi kalau posisi sujud atau setengah sujud, artinya dia tidak full sujud, tetapi dia hipnya full fleksi gitu ya. Dok, duduk emok gitu, kemudian pasiennya menunduk gitu. Nah, pasiennya yang mengatakan bahwa itu posisinya enak sekali untuk bernafas gitu, dok. Itu mungkin dari saya, dok, sedikit berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Dokter Nuning atas sharingnya. Jadi kalau Dokter Cahyandari tadi mengalami kondisi yang sama, situasi yang sama seperti Dokter Irna, bahwa dengan proning seringnya pasien kemudian menjadi desaturasi. Kemudian kalau Dokter Nuning karena mungkin mempunyai fasilitas yang lebih ya, ada NIV maupun high flow nasal kanulanya. Kemudian mungkin Dokter Siti Chandra ada pertanyaan selanjutnya juga dari Dokter Thomas, berapa lama kita menunggu kalau pada posisi proning itu terjadi desaturasi? Mangga dokter silakan, kami diberi masukan untuk pertanyaan ini. Maksudnya untuk posisi prone ya, dok? Ya, beberapa pasien tidak tolerable terhadap posisi prone dan bahkan mengalami desaturasi. Ya, itu yang kembali ke tadi dokter siapa tadi, dok, yang di Dustira? Dokter Nuning. Ya, Dokter Nuning tadi kan pasien kalau trust dengan kita, pasien kalau memang sudah ada hubungan percaya dengan tim rehab, dia akan menyerahkan tubuhnya untuk diproningkan. Tapi kalau dia terpaksa, itu sudah nawaitu desaturasi dari awal. Karena tidak nyaman. Semua unconscious itu akan menyebabkan bronchospasm, semua unconscious itu menyebabkan muscle spasm. Noxious aja maksudnya, jadi noxious itu jadi bronchospasm atau jadi muscle tightness, sedangkan diafragma itu lokasinya ada di sisi terakhir dari iga. Jadi kalau di dokter raba dari iga yang terakhir di bawah itu tightness sekali. Makanya saya sokong supaya ilioswasnya jadi lebih ringan. Karena dengan lenturnya lumbar, diafragma kerjanya ringan, interkostal yang paling belakang juga akan lebih ringan. Itu membuat nyaman gitu. Karena kalau dia merasa tidak nyaman, noxious stimuli itu bikin insecure. Belum apa-apa dia sudah ancang-ancang desaturasi. Jadi jangan kalau desaturasi kita apakan, kita lihat dulu apakah dia termasuk pasien kandidat desaturasi atau tidak. Dan kita harus membuat kerja tenang dan
Dan tengkurap itu karena pasien bukan telur dadar, jadi jangan langsung dibalik. Siapkan dulu, kemudian dia breathing control dulu, tarik nafas, waktu dia buang nafas, kita miringkan 45 derajat, jangan langsung. Karena ini manusia yang punya kuasa atas tubuhnya. Kita kan melatih, biasanya saya bilang, Pak, saya parkirin ya, gitu. Saya latih atau biar enak tidurnya. Nanti kalau nggak enak bilang, karena saya nggak tahu, yang rasain Bapak. Gitu. Jadi kalau dia bisa memberikan feedback, kita bisa posisikan, karena setiap orang berbeda. Orang-orang yang badannya slim berbeda dengan yang bapak-bapak hamil gitu, yang perutnya besar, itu lain, ganjelannya juga pasti berpisah, beda gitu. Jadi kita untuk mengetahui pasien tolerable atau tidak terhadap posisi prone, apakah pasien ini menerima prone-nya apa tidak dari awal? Ada akadnya nggak? Dia siap kita prone-kan atau tidak? Kalau tidak, jangan dipaksa. Pak, kita cicil ya, hari ini kita miring dulu ya, atur nafasnya. Miring pun tidak sembarang. Bantalnya diposisikan supaya lebar bahunya sesuai, kepalanya disokong, airway-nya tidak tertekuk. Terutama upper airway, karena United Airway untuk yang kasus klasik COVID terkena di respiratory. Tapi yang tidak kasus klasik COVID terkenanya di non-respiratory. Mungkin dedimernya naik tinggi. Dari tadi yang saya tidak tahu kan dibahas atau tidak dedimernya. Dedimernya melejit atau tidak. Karena hari kelima itu hari-hari biasanya jadi ribu-ribu atau puluh ribu. Gitu. Kalau itu terjadi, itu mempengaruhi oksigenasi. Karena di situ heparinisasi masuk. Kami ada penilaian dengan improve score untuk melihat apakah berapa banyak yang kita harus kerjakan. Karena kalau darah mengental dengan cepat, emboli di paru-paru terjadi, desatnya makin cepat. Jadi harus dipastikan apakah ada melakukan terapi antikoagulan pada pasien tersebut. Hari kelima itu masa kritis soalnya. Banyak sekali hiperkoagulasi secara cepat naik di sana. Jadi kita tidak bisa mempronkan tanpa tahu kadar dari koagulasi darahnya. Demikian dok, tadi dipastikan dulu. Karena ini bukan suatu aksioma yang A tambah 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu. Jadi dokter dilihat dulu apakah pasien ini pasien yang memang bersedia untuk prone atau kita yang mau mempronkan dia setengah memaksa gitu. Tapi kalau dia masih takut, kerjakan dulu yang membuat dia tenang sama kita, miringkan dulu. Seperti tadi dokter Ning bilang, pegang relnya. Pastikan dia merasa aman. Dengan memegang tuh dia aman, dia nggak terasa kejungkel, dia bisa pegangan. Dan itu close circuit, jadinya gerakannya juga ringan. Dia bisa mendekat ke sumbu badan. Yang penting dia nyaman dan dia percaya sama kita. Kegagalan program rehab itu kalau pasiennya tarik diri, komplainnya jelek, pasti nggak akan bisa jalan program kita. Karena tiap orang yang mendapatkan sakit kan mempunyai 5 stages of adaptation ya dokter Neng ya. Nomor 1 dia pasti akan bergaining kan. Denial dulu. Enggak, siapa bilang COVID itu mah teh. Ini flu biasa sekampung sama saya begini sakitnya. Benar. Bilangnya gitu. Ini flu biasa atau cuma meriang sebentar. Kok sesek? Enggak apa-apa karena pasien tadi masuk dalam kondisi happy hipoksia. Lihat saturasi trennya turun. Tapi dia seger baik masuk. Itu happy hipoksia hari kelima kelihatan banget. Oleh karena itu dia coping mekanismenya ambruk, dia dirawat. Kalau enggak dia masih hanteng wae. Hari 1 sampai ke 5 masih bertahan. Di-push lagi udah nggak bisa, udah konslet sistemnya. 3 besar sistem itu dikenai di SARS-CoV-2. Karena ACE reseptornya ada di sana. ACE2 itu terbanyak di saluran respirasi, GI tract sama vaskuler. Yang saya lihat simptom di Bapak ini yang digali adalah simptom respirasi. Saya tidak melihat simptom vaskuler sama simptom di GI tract-nya digali. Apakah ada diare? Apakah ada abdominal discomfort? Apakah ada obstipasi? Kan ini salah satu simptomnya. Apakah ada nyeri kepala? Ada mialgia? Ada nyeri sepanjang tulang belakang? Itu bisa terjadi. Gitu. Itu dokter Neng atau Nineng? Ya, kalau dari saya mah. Baik, tadi ada pertanyaan dokter sekalian aja masih tentang posisi prone. Bagaimana sampai berapa lama kita menunggu kalau terjadi desaturasi pada saat proning? Ya, kalau dalam kondisi pasiennya memang sudah akadnya bersetuju untuk proning sama kita, prone itu bermakna kalau 2 jam dok. 2 jam. Kalau pasien ini latihan menuju 2 jam, coba aja 45 menit pertama. Biasanya saya infokan, terjadi pertukaran O2 dan CO2 itu butuh 1/4 detik. Kalau Anda bisa kerjakan lebih lama, lebih banyak yang akan terjadi pertukaran gitu. Kalau dikombinasikan jangan sekedar proning saja, karena dia harus dialihkan perhatiannya, jangan konsentrasi ke proningnya. Jadi berikan control breathing. Ya. Supaya terdistraksi, dia tidak mikir ke proningnya.
Tapi dia mikir ke control breathing-nya, tarik nafas, buang, atur nafas, tarik nafas, buang. Kalau di awal yang tadi dokter waktu di presentasi dikatakan dengan batuk dan lain-lain, itu sudah mulai terkena, affected di alveolarnya. Jadi kalau memang sudah terkena, dia tidak akan bisa ngembang dengan baik, dia akan tarik nafasnya pendek-pendek. Dia nggak bisa deep breathing. Jadi tarik nafaslah pendek-pendek. Namanya kami kenal breathtaking. Tarik nafaslah pendek-pendek. Tarik nafas buang. Tarik nafas buang. Sambil kontrol breathing waktu diputarkan rotasi. Rotasinya lock rolling aja dong, jangan segmental. Jangan pisahkan diafragma atas dan bawah. Kita punya diafragma yang atas untuk respirasi, kita punya diafragma pelvis. Itu kalau dimuntir kan ya, muntir juga atasnya. Interkostal yang lagi hari kelima itu kaku banget dong. Beberapa malah kadang-kadang disertai neuritis, nggak enak, nyeri gitu. Karena intercostal nerve juga di sekitar situ. Itu yang harus diperhatikan berhati-hati. Jadi kalau memang pasiennya ngerasa nggak nyaman, dikatakan desaturasi kan kalau memang saturasinya turun yang berbahaya di bawah 94. Kalau masih desatnya dari 97 ke 94 mah biar wae atuh. Kalau 94 sampai 90 tapi dengan oksigen yang dinaikkan dia bisa, kan anggap aja latihan dengan exercise dengan oksigen. Naikkan aja oksigen supportnya. Saat lagi dipronkan. Pasien dikajak bicara, dikontrol breathing, yakinkan saya ada, Pak. Saya nggak tinggalin Bapak. Sampai Bapak nyaman. Ada beberapa pasien yang kami tinggalin, dokter kalau pergi saya nggak mau lagi tengkurap. Ya sudah, balikin lagi. Tapi di diskon ya Pak, tengkurapnya nggak tengkurap penuh. Saya tetap ganjal. Toraknya 45 derajat. Tetap. Jadi supaya dia adaptasi posisi, dokter. Kalau punya tilting table enak, adaptasi posisi untuk gravitasi kita juga bisa kerjakan. Karena sense of erect position itu stimulasi diafragma untuk yang sudah diafragmanya lama diem ya dengan ventilator misalnya. Tapi kalau di awal ya kita kan optimalisasinya mau ke lung recruitment tujuannya gitu. Tapi tidak semua pasien tidak bisa disamaratakan. Tapi yang penting kalau dia berkenan mencoba, cobalah perlahan. Pasien bukan telur dadar, jadi jangan dibalik mendadak itu saja. Tapi kalau ada rasa nggak nyaman, desat lebih dari 4 poin atau di bawah 90 tanpa dengan support oksigen tinggi tetap tidak recover, dokter balikkan aja dia. Tenangkan dulu. Karena yang ditenangkan nggak cuma pasiennya, dokternya juga ditenangkan. Jangan sampai panik berjamaah teh. Gitu, ya, betul. Baik, terima kasih Dokter Chandra. Jadi intinya harus ada akadnya dulu, setuju ya. Pasiennya, kemudian jangan ditinggalkan. Jadi dialihkan perhatiannya, jangan ditinggal gitu ya Dok ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 Dok. Bagaimana kita mengawali mobilisasi step? Mungkin ya. Jangan lupa untuk diperhatikan waktu Dok. Iya, baik. Bagaimana kita mengawali step by step pada pasien COVID-19 derajat berat dengan saturasi oksigen di bawah 90 derajat. Mungkin kalau ini saya langsung aja ke Dr. Siti Chandra. Dok, bagaimana pendapatnya? Oke, ini pasien dalam perawatan ya Dok ya? Iya, langsung. Betul. Yang derajat berat dengan saturasi di bawah 90 derajat. 90%. Dengan setting perawatan standar kan? Iya, betul Dok. Perawatan di rumah sakit daerah. Ya, baik dokter. Dokter kalau lihat posisi saturasi pasien itu di bawah 90, terus kemudian dikonsul ke rehab gitu ya. Pasien teh supine, dia baik, bilang sesek, saturasi 90. Nomor 1 dokter lihat, ada hiperkoagulasi nggak? Yang dia apa-apain dulu, tanya, ada hiperkoagulasi nggak? Ditanya, ada dedimernya nggak? Karena kalau dedimernya nggak diperbaiki, itu sesaknya dari udem paru dok. Mau kita apain juga nggak perbaikan. Dari penyakit dalam biasanya menilai improve score. Jadi dilihat apakah skalanya itu di atas 7 atau tidak. Dan nanti kita akan memberikan heparin bolus nanti. Kemudian disusul dengan heparin drip dan akan dievaluasi dalam 10 jam ke depan. APT-nya akan dinilai. Karena ini gas sama rem. Jadi digas untuk ngencerin darahnya, di rem jangan sampai perdarahan juga. Itu yang harus dikerjakan. Otomatis nanti kalau perfusi ke semua jaringan bagus, hilang desaturasinya. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa. Penyakit dalam sangat berperan di sini. Gitu. Karena kebetulan saya di dalam tim visit, jadi saya juga aware dengan improve score. Kalau memang dia datang, desat, nomor 1 kita cari ada hiperkoagulasi nggak? Karena tipe yang sekarang ini hiperkoagulasinya luar biasa. Gitu. Jadi udah nggak tipikal ke COVID lagi. Ini dokter nanti
mohon ditanyakan itu. Kalau memang hiperkoagulasi, masuk antikoagulan dulu. Nanti sejawat akan memasukkan dengan bolus heparin atau dia mencoba dengan low molecular weight heparin, tergantung dari kadar dari dedimernya. Kalau dia bisa melakukan, karena dedimer juga nggak semua tempat ada. Tapi kalau koagulannya bisa diperkirakan dia memang begitu, atau ada beberapa masalah, misalnya produksi urin sedikit, berarti sudah seperti ada akut renal failure ya. Jadi kalau produksi kencingnya ditanya, apalagi di usia di atas 5 bulan ditanya, kencingnya gimana gitu. Saya lihat pasien tadi nggak pakai Pampers, pasien tetap pakaikan kateter. Kenapa pakai kateter kalau bisa ada urinal atau Pampers gitu? Mendingan dia pakai urinal atau Pampers. Karena kita mau mengawali mobilisasi kalau pakai line banyak juga susah ya dok ya. Kalau pasiennya memang oke, kita anggap clear, tidak ada masalah koagulasi, tapi nggak mungkin kalau di hari kelima berat dirawat itu pasti ada hiperkoagulasi. Jadi dengan diperbaiki itu, kemudian lung recruitment dioptimalisasi, dokter berikan support oksigen lain yang terbaik yang bisa diberikan dengan fasilitas dokter, kemudian pronkan, tengkurapkan. Target pron kalau bisa 12 jam, tapi kalau bisa minimal 2 jam dalam setiap posisi. Karena 2 jam baru terjadi pengembangan alveol yang maksimal. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore, stop. Mangga, silakan. 2 jam tiap jam sholat, alhamdulillah, jauh lebih baik. Nggak ada waktu pembagian lebih baik dari waktu sholat bagi yang muslim. Tapi selain yang muslim bisa menggunakan waktu makan. Pagi, siang, sore kan makan. Di antaranya snack time. 5 kali juga. Karena kita butuh regularitas. Lumayan lah dimulurin gitu, di stretching tiap 2 jam, kayak continue stretching ke parenkimnya gitu. Saya memperhatikan yang kateter tadi karena di COVID ini bahayanya nanti di post COVID-nya dokter. Karena kalau pakai kateter kemudian proning itu nanti ada, kalau di laki-laki banyak struktur. Beberapa struktur di daerah ujung ya. Jadi di daerah distal dari glans itu seringnya struktur dan itu sangat mengganggu. Nanti jadi kayak orang fimosis kencingnya. Itu nggak mengganggu banget. Beberapa begitu karena kita pronkan dia. Pasiennya rajin tengkurap sih, parunya bagus, tapi struktur bawahnya gitu. Tapi ada beberapa yang sensitif begitu. Kalau kelamaan pakai kateter. Jadi kalau memang dia bisa pakai urinal, bisa pakai Pampers aja atau urinal aja, nggak usah pakai kateter. Kalau untuk tadi yang diinfokan, kemudian pasiennya step by step-nya apa ya? Kalau dia bisa mengatasi bad mobility, saturasinya bisa tercover di atas 94, monggo, bangkitkan, dudukkan, silahkan. Lihat bagaimana dia duduk. Karena untuk keluar dari tempat tidur, kalau untuk setting yang berat yang bukan kritis, kalau kritis kan ICU ya dok. Jadi kalau berat, kemudian dia bisa duduk, tegak tanpa sandaran, itu diafragmanya kerja double. Nahan badan, juga sekaligus bernafas. Lihat, turun nggak desaturasi? Kalau turun, harus dengan support oksigen. Kalau nggak ada support oksigen yang bagus, dia nafasnya pendek-pendek, kerjakan breathtaking, tarik nafasnya bertahap. Sampai berapa lama dia bisa hold breathing untuk menggantikan posisi tengkurap. Karena kan itu juga meregangkan alveol. Setelah itu duduk berdiri, dokter lihat. Duduk berdiri dia desak nggak? Sanggup tidak? Kalau di atas 12, untuk standar geriatri, di atas 12 dia bisa untuk berjalan. Berjalannya otomatis tidak jauh, tapi tetap pantau saturasinya, turun tidak. Karena posisi mereka masuk rumah sakit dalam posisi happy hipoksia. Jadi step by step-nya itu dokter tidak bisa kita langsung loncat. Kita lihat kondisi saat ini dia di mana. Kalau dari saya begitu dokter Areksi, Neng. Baik dokter, mungkin disambung aja dengan pertanyaan yang nomor 6 dokter Chandra. Kalau seandainya pemberian pertanyaannya cuma sampai itu. Di sini saya bacakan aja dok. Iya. Apakah latihan mobilisasi dapat dilakukan sebelum dan saat pemberian antikoagulan? Kami kerjakan aja sih dok. Cuma kan kita dedimer itu kan patokannya di 500. Jadi kalau sejawat akan memberikan pengejaran berbeda dengan kayak DVT ya dok, case-nya ini berbeda. Karena kalau ini kita kerjanya kan untuk sentral antikoagulan karena sistem koagulopatinya terjadi di sistemik nih satu badan gitu. Jadi dia akan kejar dulu jangan sampai ada clot di paru-paru. Jadi dia akan berikan bolus heparin kemudian disusul drip. Setelah teratasi sekitar 1000-an baru akan dikembalikan atau di bawah 3000-an akan dimasukkan subkutan yang low molecular weight heparin atau enoxiparin atau fraksiparin gitu. Kalau setelah itu
bisa 1000-an menuju ke 500 baru akan dikembalikan ke oral, Xarelto dan lain-lain kita atau Simak. Jadi itu apakah bisa dilakukan? Bisa dok, tetap bisa dikerjakan karena ini proses darurat yang mendadak ya dok, beda dengan proses kronis ya dok. Proses COVID ini proses akut, konsletnya di tingkat sentral, dia mengganggu langsung di baroreseptornya, dia ganggu langsung konslet dari sistem atasnya, dan nanti akan berakhir dengan imbalan. Di ujung belakangnya dia akan gampang jadi naik, gampang gitu. Semua konslet sistemnya gampang. Gangguan otonom pas COVID banyak. Saya tadinya keringetan tuh jarang, sekarang habis COVID basah kuyup. Ya, itu nggak cuma pas COVID. Setelah hari perawatan ke-14 menjelang dia selesai klinis stabil, mulai itu sindrom gejala untuk bakal jadi long COVID-nya. Itu mulai keluar gitu. Kalau dari saya sih apakah dikerjakan, kalau pada COVID ya dok, beda dengan pada DVT ya dok, pada COVID dikerjakan. Tapi tetap pemantauan. Kalau di tempat sejawat tidak ada di DIMED, dokter lihat PTA-PTT apakah memanjang atau tidak. Kalau risiko perdarahan, dokter hati-hati. Karena saat dokter melakukan mobilisasi, risikonya di tempat pressure-nya itu akan ada purpura atau hematom. Itu dok. Lihat aja kalau dia pakai kateter, ada hematuri nggak? Kalau ada hematuri hati-hati, remnya kebablasan. Jadinya ada perdarahan, dari pembekuan jadi perdarahan. Di purpura di tempat-tempat tekanan bisa dilihat. Gitu dok, dari dokter. Baik dokter, mungkin karena keterbatasan waktu juga kita membutuhkan banyak penjelasan juga sebenarnya, namun kita masih tersisa 2 pertanyaan dok, saya langsung bacakan saja dua-duanya dok. Kapan kita dapat memulai memberikan latihan dengan insentif spirometer kepada pasien confirm COVID derajat berat? Kemudian yang kedua, pada saat latihan batuk, seringkali pasien tidak dapat mengendalikan batuknya sehingga tidak sesuai dengan yang kita latih. Tindakan dan latihan apa yang harus kita berikan yang dapat menolong meredakan batuk pasien? Demikian dokter, saya langsung aja ke Dokter Siti Chandra. Baik dok, Unineng nuhun ya. Iya, jadi sama-sama. Jadi batuknya itu bisa karena batuk karena pleuranya terpicu ya dok. Kalau di awal ya, itu kan jadinya memang reseptor batuk ada di sana. Jadinya kan kalau alveol, dinding alveol segala macam atau ada radang di upper airway, itu mah pusatnya batuk. Jadi pasti akan batuknya batuk tickling gitu, batuk gatel yang mengganggu aja, meni batuknya nggak bisa berhenti gitu. Itu kalau sekali dipicu disuruh latihan batuk, wah batuknya mah kayak petasan, nggak berhenti. Jadi latihannya jangan disuruh coughing, suruh huffing aja dok, karena itu cuma tickling kok. Jadi kayak gatalnya orang alergi, kumaha itu kan gatalnya orang alergi begitu. Itu apakah harus dilatih batuk? Dilatih batuk iya, tapi kalau memang kalau dari lab darah kira-kira eosinofilnya naik gitu ya dok, memang ada faktor alerginya naik, ke pasien-pasien dengan tidak ada rasanya tidak nyaman gitu, hidungnya juga kadang mampet atau dia punya basic alergi sebelumnya, bahkan yang tidak punya basic alergi sebelumnya, kalau memang sisanya itu muncul gejala di daerah upper airway, di situ peran steroid penting dok. Kami terapi seperti pasien asma, jadi akan diberikan steroid puff inhaler untuk pasien-pasien seperti itu sebagai controller. Sejawat dari kedokteran respirasi memberikan itu. Baik dokter, jadi huffing ya dok ya? Huffing. Ya. Mohon izin kepada peserta, mungkin karena kita masih ada satu pertanyaan lagi kepada Dokter Siti Chandra, kalau diizinkan saya minta tambahan sedikit waktu, karena untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4, kapan kita dapat memulai memberikan latihan dengan insentif spirometer pada kasus berat dok? Oke, baik dokter. Terima kasih Unineng dengan sejawat sekalian dari Produksi Jabar. Latihan yang biasa kami kerjakan, nomor 1 setelah dia recover dari COVID, dia harus tetap melakukan lung recruitment yang terbaik, termudah dengan cara prone. Yang kedua, tanpa perubahan posisi, kalau dia mampu melakukan, kita kerjakan breath stacking dulu dok. Stack, lakukan tarik nafas bertahap, pampatkan, kemudian buang. Kalau pasien kesulitan, misalnya geriatri dan lain-lain, boleh dikerjakan air stack dok. Lakukan CO2 washing out dengan air stacking. Dokter Neng itu mah para kardiorespi Bandung mah sudah jago-jago itu, teman-teman sejawat saya.
Kerjakan itu Kemudian, untuk sami waya tuh menteri tilu kardiorespi dipimpin dengan Aki. itu bisa lakukan passive stretching, dokter. Nah, setelah passive stretching nyaman, saturasinya dia stabil, pasien nyaman dulu, dok. Nyaman itu penting karena dia akan pede, dia tidak akan takut nanti setelah dia nyaman. Dan syaratnya satu, dok, tidurnya jangan sampai terganggu ya. Kadang-kadang perlu diberikan melatonin dan sejenisnya untuk menjaga tidurnya, karena tidur itu recovery, tidur itu healing. Jadi jangan sampai pasien itu terganggu tidurnya atau terganggu bowelnya. Bladernya juga, karena anyang-anyangan sering habis COVID itu mengganggu gitu. Pengen pipis tapi tak ada yang pipisin gitu. Jadi rasa nggak enak. Itu betul-betul harus dijaga di pasien-pasien ini ya, dokter Neng dan kawan-kawan. Kalau kapan masuk ke insentif spirometri setelah dia bisa mengadaptasi breath stacking, dia mau lebih mangga. Tapi ingat, waktu insentif itu kan berarti dia tarik mandiri ya, dok. Kalau sudah dilonggarin oleh kita dengan breath stacking atau dengan air stack, dia bisa pakai insentif spirometri. Tapi ingat ya, dok, ada 2 jenis insentif spiro ya. Yang satu bola dengan triflow, yang satu lagi adalah volume dynamic aja. Jadi ada yang flow base, ada yang volume base. Kita pakainya yang volume base supaya kita tahu rekrutmen masuk ke dalam udara, ke dalam paru-paru berapa banyak. Karena sejawat sering bilang di pasaran yang banyak yang pakai bola, itu berat. Itu aku saja berat untukmu. Kalau kata Dilan gitu. Jadi gunakan yang biasa, yang volume dynamic. Kalau volume dynamic susah dicari, ya mau tidak mau ambubek lebih murah kok. Bisa dikerjakan ambubek exercise untuk stretching gitu. Yang kerjain pasien aja sendiri, suruh dokternya ajarin. Itu otomatis CO2 washing out juga sekalian stretchingin. Kalau dari saya itu, dok. Kalau nanti pasien sudah jago pakai yang volume, barulah pakai yang triflow atau pakai yang beban bola. Tapi diingatkan ya, dok, adakah masalah dengan jantung atau tidak? Kita sama-sama tahu itu membebani kalau ada hold dengan basal safa. Begitu, dokter Neng. Baik, terima kasih Dokter Chandra atas penjelasannya yang akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Dokter, di kolom chat kami masih tersisa pertanyaan. Kalau dokter izinkan, kami akan kirimkan ke dokter. Kalau dokter ada waktu, mohon bisa dijawab. Karena ini agak di luar topik, jadi saya skip pada acara ini karena keterbatasan waktu, dok. Ya, mohon Neng nanti dikirim ke saya, Wai. Ya, baik. Demikian mungkin acara diskusi kasus kita hari ini. Dari 6 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irna, bisa kita simpulkan bahwa pemberian NRM bersama dengan nasal kanul itu tidak lebih baik diganti dengan pengoptimalan penggunaan NRM saja sampai 15 liter, kemudian ditambah dari awal kita sudah mendorong pasien untuk bisa melakukan posisi proning. Kemudian apabila tidak tolerable terhadap posisi prone, yang paling penting kita ingat bahwa kita harus membangun dulu kontak, kepercayaan, kontraknya dengan pasien sehingga pasien mau melakukan. Kemudian selama proses kita akan mengalihkan perhatian pasien. Kemudian untuk step by step mobilisasi yang harus kita perhatikan adalah status hiperkoagulasinya, kemudian pada pemberian terapi dengan antikoagulans itu step by step mobilisasi itu tetap bisa kita lakukan. Kemudian batuk tadi yang memicu itu bisa kita mulai dengan metode huffing gitu ya, dok ya, supaya tidak merangsang batuknya. Kemudian pertanyaan nomor 6 sudah tadi bahwa selama pemberian antikoagulan tetap boleh dicoba untuk mobilisasi. Demikian barangkali diskusi kita, saya kembalikan lagi ke terima kasih Dr. Siti Chandra atas penjelasannya, terima kasih Dr. Irna. Saya kembalikan lagi kepada MC Dr. Deta. Baik, terima kasih kepada Dr. Arningsi, Dr. Irna, Dr. Siti Chandra. Alhamdulillah luar biasa ya tadi diskusi kita. Tapi Dr. Arningsi, kita masih ya membuka kesempatan. Bila ada pertanyaan silahkan sejawat sekalian untuk ketik di kolom chat yang nanti mungkin oleh host kita akan
dirangkum, dan mohon kesediaan kepada Dr. Siti Chandra mungkin ya untuk menjawab bila memang masih ada pertanyaan. Termasuk kita juga akan merangkum pertanyaan yang ada di YouTube, Dr. Nengsi ya. Jadi karena Zoom kita ini terlink dengan YouTube. Termasuk kita juga masih menampung sharing-sharing bila ada sharing yang memang dari sejawat sekalian ada pengalaman. Nanti notulen ini akan kita suguhkan di grup Perdosri Jabar. Begitu mungkin ya Dr. Nengsi ya, mengingatkan kepada seluruhnya. Baik, diingatkan kembali, alhamdulillah tadi acara inti kita sudah terlaksana, dan mungkin diingatkan kembali kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengisi daftar hadir atau absen ya yang ada di kolom chat. Nah, silakan yang ada di kolom chat silakan diisi. Ini untuk keperluan kita akan mengeluarkan sertifikat ya. Begitu mungkin dari panitia, pesan dari panitia. Baik, untuk menambah berkah pertemuan kita kali ini, mungkin sebelum kita tutup ya, kita akan meminta kepada Dr. Satrio mungkin untuk menutup dengan doa. Sebelum nanti akan ada penutupan foto-foto dan sebagainya. Jadi ini sambil berdoa juga sambil mempersiapkan diri untuk foto. Dr. Satrio mungkin apakah berkenan mohon kesediaannya dok ya, untuk memimpin doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini acara kita bisa berlangsung dengan baik walaupun nanti kita bisa Mas Satrio. Waduh, Mbak ini Mbak Cicang. Pak Ustadz nggak konsen langsung. Dadain. Iya dah. Dulu ketemu masih bebas, sekarang kok jadi ustazah, jadi bingung juga waktu jadi ketua itu. Aduh, Dr. Satrio Mas Podo mah selalu marahin saya kalau saya loncat pagar di UI. Maklum, kekunci. Sekarang saya dimarahin dulu. Rahasia. Iya, maklum. Sholat kudu berjamaah. Waduh. Iya dah, lebih barokahnya kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara ini bisa banyak barokahnya buat kita semua dan juga buat pasien-pasien khususnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 La khawla wa la quwata illa billahil alim azim. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatil tammi min syarri ma khalaq. Allah bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masya Allah la haula la quwata illa billahil alim azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la dzunu illa anta. Allahumma inna na'udzu bika minal baros wal junud wal juzan wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa daraki saqa wa su'il qada wa samatatil a'dam. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Satrio Al-Mukarram. Mudah-mudahan doa tadi membuat semakin berkah pertemuan kita. Amin. Baik, sejawat sekalian, para guru, para pupuhu, ini saatnya kita foto-foto. Nah, jadi tolong mohon di on cam semuanya, mungkin bisa, dan saya minta bantuan kepada host, ada Dr. Lutfi, Dr. Indri. Ya. Mohon bantuan, mungkin kita akan memberikan pose terbaik. Ya. Ini ada berapa layar mungkin ya? Pertama saya foto main playernya dulu ya, pemain utama nih, 6 orang. Oke, baik. Ya, pertama ya. Sebentar. Sang senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, sebentar, saya unpin dulu semua ya. Tahan dulu, kita nggak pernah tahu kita ada di slide keberapa di Dr. Lutfi ini. Belum, sebentar. Jadi senyum. Jadi terus aja kita tahan senyumnya. Biar gabung semua. Kita ada 3 halaman ya. Kecuali Mbak Sican, nggak usah senyum, nggak kelihatan. Terus tetap senyum, Dokter Sat. Nanti kelihatan di mata. Untuk halaman Sambil 1. bawa raket nyamuk cenakan. Masih di bangsal. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman terakhir 1, 2, 3. Belum pulang Chandra. Belum. Nostalgia. Baik, Jam sudah berapa pulangnya? Sudah selesai. Kalau pulang nanti sinyalnya putus di jalan. Repot. Di Jeber Caam. Sama berarti Mbak. Makasih nih. Iya, terima kasih para pupuhu, Salam para sayang buat senior. Dokter Tri sama Dokter Marina. Ya, maaf ya udah Ada. digelapin Nggak buka sama ininya. Dokter Sandra, terima kasih Kapan Sambi ketemu? banget Sami-sami. ya. Pawang kopi cina 1,5 tahun. Ya, tapi kelihatan Sehat terus Dokter kelihatan Chandra. sangat apa ya, mahir Ada banget Adanya di zona merah. dan ini mahir banget dalam pelaksanaannya itu. Kalau teorinya semua bisa, tapi dalam pelaksanaannya tuh wah itu pengalaman jam terbang itu, aduh udah. Betul dok. Makanya Kecebur. diminta Dokter Chandra. Pakai roket. Kecebur. Betul, betul, setuju, pinter yang pilihnya. Terima kasih Berani. sekali lagi ya. Iya Ibu, makasih. Sukses, sehat selalu ya. Amin, nuhun, makasih Baik. doanya. Amin. Waktu Makasih, dari Dokter Sincan. Siti. Sami-sami. Sampai ketemu Teteh-teteh kapan-kapan juga ya. makasih. Aduh, reuninya begini. Kayaknya kalau ini masih pada banyak yang mau bertanya nih Dokter Chandra sebetulnya, tapi karena Betul, waktu. betul. Dan Jadi kita kasihan Dokter Chandranya. mempersilahkan mungkin ya, Dok, mempersilahkan bagi yang masih ingin bertanya di kolom chat silakan. Di grup juga sebenarnya dipersilahkan, nanti kami panitia akan merangkum dan akan mungkin mohon kesediaan Dr. Siti Chandra untuk menjawab pertanyaannya, Dok ya. Iya. Dan ini pun sekali lagi diingatkan kepada seluruh peserta, pada tes jawab sekalian, para guru, para senior, bahwa case discussion series ini adalah yang pertama dan akan ada lagi dengan topik yang lainnya. Tapi ini tidak terbatas sampai di sini. Apabila di grup ada hal yang ingin didiskusikan, mungkin bisa ya Dokter Ami ya, meramaikan grup dengan diskusi-diskusi yang mungkin lanjutan dari malam ini, boleh. Ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada para pupuhu, para inohong, para senior, para guru
Guru atas partisipasinya pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali. Saya ucapkan sampai bertemu lagi pada acara Perdosri Jabar yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Tanuwijaya, mewakili seluruh panitia, mohon pamit. Saya Cican, dadah. Atur nuhun. Dadah. Kang Ubes muncul. Iya, alhamdulillah dari tadi. Aduh, Kang Ubes juragan emas muncul. Enggak. Ih, kangen. Jawa Barat Mas, ya. mau muter musik boleh, Mas? Perwakilan Banten. Penyusup tak? Anggota kehormatan. Sehat sedayananya. Can, nuhun Can. Sami-sami. Assalamualaikum. Sandra, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Fitri, Neng Ica, kayaknya ya juga ya. Iya. Ada Mbak hadir. Hati-hati Can, pulang Can. Iya. Ya, hati-hati, Chan. Ya, nuhun. Assalamualaikum, izin live.